Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, yang mana saat ini kita berada di hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Tentu dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua tetap berada dalam keadaan baik, dan kita selalu bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Allah. Marilah mempersiapkan hati menyambut firman-Nya. Mari satu di dalam doa. Kalau Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami, ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Lalu kami juga rindu untuk selalu dekat dengan firman-Mu. Karena kami tahu dari firman-Mu kami memperoleh petunjuk hidup yang benar, yang akan mengarahkan kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Firman-Mu menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, saat ini kita akan membaca kitab Ibrani pasal 4, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan dari Ibrani pasal 4. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini empati Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam satu pelatihan konselor, setiap peserta dilatih untuk berempati, yaitu menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan. Itu yang dimaksud dengan empati ya. Jadi peserta dilatih untuk berempati terhadap keberadaan Clint, bukan menggurui atau merasa lebih dibanding Clint. Konselor hanya manusia yang tidak mungkin mengalami semua pengalaman klien. Karena itu dilatih untuk berempati. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, berbeda dengan para konselor. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang mengalami pahitnya carut marut persoalan akibat dosa. Allah menderita sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Yesus telah menjadi imam besar agung yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai domba sembelihan bagi kehidupan kita. Satu kali ia berkorban dan untuk selamanya dan untuk semua manusia. Saudara kekasih-kekasih Kristus, dalam hal ini kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sahabat-sahabat kekasih Kristus, betapa beruntungnya kita karena menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, perantara yang bukan hanya membuat kita pasti terhubung dengan Allah Bapa oleh kematian dan kebangkitannya, namun yang juga menikmati
pengenalannya yang intensif, mendalam, dan sangat detail. Tanpa merasa lebih tinggi dari kita, sebab terbukti kehidupannya sebagai manusia berada pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran, hikmat, dan integritas yang sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, ia pasti berempati atas kelemahan-kelemahan kita, sebab Dia bukan Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan Allah yang selalu dekat dalam kehidupan kita, dalam kuasa-Nya. Sehingga bagi kita yang mengalami pergumulan, tantangan, atau persoalan yang berat sekali, saudara, percayakanlah hidup kita kepada Dia. Dia tidak jauh dari kita, tapi Dia ada bersama dengan kita. Dia berempati atas kelemahan-kelemahan kita, dan Dia mau menanggung beban kita. Karena itu, percaya dan datang pada Tuhan. Dia akan menopang kita. Dia bersama dengan kita dan akan terus mengambil bagian dalam kehidupan kita, bahkan menjadi gunung batu yang memberi kekuatan bagi kita melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari satu dalam doa. Engkau selalu memahami, mengerti, dan mengambil bagian dalam pergumulan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada, menghapus air mata kami, memberi kelegaan dan ketenangan. Karena itu kami berbahagia dan selalu bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami datang padamu membawa hidup kami, keluarga kami, kehidupan pribadi, atau juga semua rencana kami, pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni. Semoga apa yang kami tekuni dengan kesabaran, dengan kejujuran dan kebenaran daripadanya akan memperoleh hasil yang memberi sukacita bagi kehidupan kami. Berkat-Mu akan nyata. Kami juga tahu bahwa anak-anak kami sementara semester, Tuhan berikan kepandaian dan hikmat. Kami juga tahu mereka bertumbuh, semoga bertumbuh dalam iman yang sehat, yang kuat, dan juga fisik yang sehat. Tuhan mengasihi mereka. Engkau terus memberikan damai sejahtera, kemurahan, kebaikan untuk jemaat-Mu. Engkau terus memperlengkapi para hamba-hamba-Mu untuk melayani dengan setia. Engkau terus mengasihi bangsa kami, pemerintah kami. Engkau kuatkan mereka Tuhan untuk membangun ekonomi kami dan juga untuk terus memberikan yang terbaik dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan tolong pemerintah kami dan pakai kami juga untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintah kami sehingga masyarakat adil makmur dapat tercipta di negara kami. Tuhan, kami membawa hidup kami, setiap persoalan kami, tantangan kami, Tuhan yang topang kami, Engkau Immanuel yang bersama dengan kami. Seluruh keberadaan kami hari ini dan seterusnya kami sembah, kami bawa di dalam kuasa Tuhan, di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Percayakan hidupmu padanya, Dia berempati padamu dan selalu menyertai-Mu. Salam sehat, Tuhan memberkati.